Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan mutola'ah pembacaan kitab Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif wal Ahwal, tulisannya, karangannya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam bin Hasan As-Sulami. Kita sampai di faslun fima yatafadalu bihil ibadu. Halaman berapa ini? Halaman 17. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun ialah satu fasal fima di dalam menjelaskan sesuatu yatafadalu yang menjadi utama bihi sebab ma al-ibadu siapa beberapa hamba. Jadi fasal ini menjelaskan beberapa hal ataupun perkara yang menjadi sebab beberapa hamba itu menjadi mulia, menjadi utama. Ahabbu ibadillahi, bermula yang paling dicintai dari beberapa hambanya Allah, ilaihi, oleh Allah. Siapa hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Wa akramuhum, yang paling mulia dari ibadillah alaihi, di sisi Allah. Siapa juga hamba yang paling mulia di sisi Allah? Al-arifuna, ialah mereka beberapa orang yang mempunyai makrifah kepada Allah, kenal, bermakrifah bima, terhadap sesuatu, yastahiqu, yang menjadi hak, hu, terhadap ma, maulahum, siapa Tuhannya mereka, ibadullah. Jadi siapa di antara hamba Allah yang tahu, kenal terhadap sesuatu yang menjadi haknya Allah, maka dialah manusia yang ahabbu ibadillah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah. Apa saja perkara yang hak ada dalam dirinya Allah, yang hak, min awsafil jalali, contohnya yakni dari beberapa sifat kemuliaannya Allah. Mereka mengenal beberapa sifat kemuliaannya Allah, wa nu'util kamali, dan beberapa sifat kesempurnaannya Allah. Jadi ketika ada seorang hamba mengenal terhadap sifat-sifat kemuliaannya Allah, sifat kesempurnaannya Allah, maka hamba itu adalah ahabbu ibadillah, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Wa bima, dan kenal terhadap sesuatu, asda, yang memberi, hu, terhadap siapa Allah, hu, terhadap ma, Allah berikan, ila ibadihi, terhadap beberapa hambanya Allah. Apa saja pemberian Allah, minal in'ami, yakni dari beberapa pemberian nikmat, wal ifdali, dan pemberian keutamaan-keutamaan. Dia kenal, sadar, ada seorang hamba sadar terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya dari beberapa macam nikmat dan anugerah kelebihan. Menyadari hal itu, orang yang menyadari hal itu, dialah ahabbu ibadillah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Wa bima, dan kenal terhadap sesuatu, yastahilu, yang mustahil, yang muhal, apa ma alaihi, atas Allah. Contohnya mil uyubi, dari beberapa aib, wan naqais, dan beberapa kekurangan, wa tahawuli, dan perubahan, wa zawali, dan kehilangan Allah. Jadi ketika ada seorang hamba, dia faham, kenal terhadap apa yang hak ada dalam diri Allah, kenal sifat kemuliaannya Allah, kenal sifat kesempurnaannya Allah, juga mengetahui, menyadari akan beberapa hal nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada hambanya, dan dia juga mengenal, mengetahui terhadap sifat-sifat yang muhal bila dinisbahkan kepada Allah, seperti aib, kekurangan, perubahan, zawal. Sadar ya, Allah muhal mempunyai aib, Allah muhal mempunyai kekurangan, Allah muhal mempunyai tahawul dan zawal. Muhal karena Allah beda dengan makhluk. Lah, orang yang punya pengetahuan seperti itu, dialah ahabbu ibadillah ilaihi, hamba yang paling dicintai oleh Allah, bahkan wa akramuhum alaihi, hamba yang paling dimuliakan oleh Allah.
Wabima dan kenal mengetahui terhadap sesuatu yajuzu yang wenang apa malahu bagi Allah. Yajuzu yang wenang lahu bagi Allah fi'luhu apa melakukannya ma. Yang dimaksud ma yaitu minal amri dari perintah Allah wan nahyi dan larangan Allah wal wa'zi dan mau'izah arahannya Allah waz zajri dan pencegahan dari Allah wa tabsyiri dan kabar gembira dari Allah wal irsali dan pengutusan dari Allah wal hasyri dan pengumpulan dari Allah wan nasyi dan penyebaran wal iqabi dan ancaman was sawabi dan pahala wal ihanati dan dihinakannya hamba dari oleh Allah wal ijlali dan memuliakannya Allah kepada seorang hamba. Jadi begitu juga hamba yang paling dicintai oleh Allah dialah hamba yang juga mengenal, ialah hamba yang mengenal terhadap sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah. Apa saja Allah wenang memerintahkan suatu kepada hambanya, sadar dia. Allah wenang berhak Allah melarang sesuatu dari hambanya. Allah wenang memberikan arahan, pencegahan, kabar-kabar yang baik, mengutus utusan dan semacamnya, mengumpulkan hambanya, menebarkan, memberikan iqab, ancaman, memberi pahala, menghinakan hambanya yang tidak taat, memberi kemuliaan kepada hambanya yang taat. Orang yang menyadari terhadap kewenangannya Allah itu, dialah ahabbu ibadillah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Fahum maka bermula mereka al-arifuna la ya'buduna ialah tidak mau menyembah siapa al-arifun siwahu kepada selain Allah, enggak mau. Saya cukup menghambakan diri kepada Allah saja. Wala yabghuna dan tidak mau menuntut mencari sesuatu siapa al-arifuna illa ridahu kecuali kepada ridhonya Allah. Yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Qad ahdara sungguh telah menghadirkan Allahum terhadap mereka ladaihi di sisinya, menghadirkan. Fala yashukuna maka tidak mengumpulkan sesuatu siapa al-arifun illa ilahi kecuali kepada Allah saja. Wala yabkuna dan tidak menangis siapa al-arifun illa alaih kecuali atas Allah saja. Jadi orang arif billah itu enggak pernah menangisi makhluk. Yang dia menangis dalam rangka memburu ridhonya Allah, takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Menangisnya itu alaihi atas Allah. Karena punya kepentingan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Fahum maka bermula al-arifun fi riyadi ma'rifatihi di dalam beberapa kebun ataupun taman ma'rifah kepada Allah. Hadiruna ialah hadir, Masya Allah. Wa ila kamali sifati dan kepada sempurnanya beberapa sifatnya Allah. Naziruna mereka selalu memandang Allah. Jadi pandangannya selalu kepada kesempurnaan sifatnya Allah. Mereka selalu hadir dalam taman kebun makrifah kepada Allah. Inna dharu bila melihat mereka al-arifun ila jalalihi terhadap kemuliaannya Allah, habu maka takut mereka terhadap Allah. Bahkan wafanau dan menjadi fana mereka, menjadi mabuk kepayang. Jadi kalau melihat terhadap kemuliaannya Allah, menjadi takut, segan, wafanau dan menjadi fana. Yang lain itu hilang udah. Gak ingat pada apa yang ada di kantongnya, apa yang ada di sampingnya. Langsung fana. Langsung terbuai pada kemuliaan dan keagungannya Allah. Lupa pada yang lain. Wa idza nadharu dan bila melihat siapa al-arifuna ila jamalihi terhadap keindahannya Allah, ahabbu maka mencintai siapa al-arifun terhadap Allah, wa sabaru dan menjadi sabar siapa al-arifun Allah. Wa idza nadharu dan bila melihat mereka al-arifun dan bila melihat mereka al-arifun ila syiddati nikmatihi terhadap kerasnya, ekstrimnya siksanya Allah, khafu maka menjadi takut mereka al-arifun terhadap Allah, langsung takut. Wad'anu dan menyerah siapa al-arifun, langsung menyerah kalau melihat kerasnya siksa Allah. Wa idza nadharu dan bila melihat siapa al-arifun ila sa'ati rahmatihi terhadap luasnya rahmatnya Allah, rojau langsung maka menaruh harapan siapa al-arifun terhadap Allah. Langsung rojaknya itu langsung hadir di hatinya bila melihat terhadap luasnya rahmatnya Allah.
Wa anabu dan kembali siapa al-arifun ilaihi kepada Allah. Wa idza nadharu dan bila melihat siapa al-arifun ila tawahhudihi terhadap kesendiriannya Allah bil af'ali dengan beberapa perbuatannya. Lam yatawakkalu maka tidak mau berpasrah diri, tidak mau bertawakul siapa al-arifun illa kecuali alaihi atas Allah saja. Saya ingin bersandar pada Allah saja, enggak saya enggak mau bersandar pada yang lain. Itu gayanya al-arifun. Wa in nadharu dan bila melihat siapa al-arifun ila itla'ihi terhadap melihatnya Allah alaihim atas mereka al-arifun, bila mereka sadar Allah memperhatikan kita misalnya, sadar mereka al-arifun. Maka ketika al-arifun sadar seperti itu, mempunyai kesadaran seperti itu, istahyau. Istahyu maka menjadi malu siapa al-arifun, malu. Ayu khalifu malu dari harus berselisih siapa al-arifun terhadap Allah. Jadi kalau mereka sadar Allah memperhatikan kita, maka mereka langsung malu untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan maunya Allah. Mereka malu, gak berani, gak merasa gak enak. Wa in sami'u dan bila mendengar siapa al-arifun nida'ahu terhadap panggilannya Allah, ajabu maka mengijabahi siapa al-arifun, langsung mengijabahi. Wa in sami'u dan bila mendengar siapa al-arifun tabsyirahu terhadap kabar baiknya, kabar baik dari Allah, tabu maka menjadi senang, bahagia, merasa baik, sudah merasa enak siapa al-arifun. Wa inim tala'at dan bila menjadi penuh qulubuhum apa beberapa hati mereka al-arifun penuh min azamatihi dari keagungannya Allah, wabu maka merasa asing siapa al-arifun Allah. Fahum maka bermula al-arifun fi hadhir rutabi di dalam beberapa martabat ini mukhtalifuna ialah memang berbeda-beda, tidak sama dengan yang lain. Wa fi hadhil awsaf dan di dalam beberapa sifat ini mutafawituna ialah saling tertinggal. Jadi satu sama yang lain tidak sama. Fa afdaluhum maka bermula yang paling utama dari al-arifun fi hadhid dari di dunia ini. Nah, yang paling utama dari mereka hamba-hamba Allah di dunia ini siapa? A'lahum ialah yang paling luhur dari antara mereka wad dan kelak esok. Di mana? Fi daril qarari, di markas keabadian yaitu akhirat. Siapa yang paling luhur di antara mereka nanti di akhirat, dialah yang paling utama. Wa aqrabuhum dan yang paling dekat dari mereka, dekat pada siapa? Mil azizil ghaffari, dekat dari Allah yang maha mulia, maha menang, maha mengampuni. Masya Allah. Jadi inilah manusia-manusia yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Jadi semoga kita tergolong dari golongannya mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, kesalahan itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.